Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video tutorial ke-10 dari mata kuliah kesehatan mental. Adapun yang akan kita bahas pada video ini adalah materi tentang growth, pertumbuhan. Hal-hal yang akan kita bahas adalah personal growth, growth as self-actualization. Personal growth. Variation in growth. Personal growth adalah perubahan atau perkembangan ke arah yang diinginkan individu. Seseorang yang dianggap telah bertumbuh biasanya dikatakan sebagai orang yang lebih pengertian, lebih kompeten, lebih bertanggung jawab, dan lebih memperhatikan orang lain. Namun, itu merupakan harapan umum dalam pertumbuhan. Pada kenyataannya, pertumbuhan sebenarnya adalah kompleks dan proses yang bervariasi. Pertumbuhan itu sangat bervariasi karena adanya perbedaan pada setiap individu. Antara satu orang dengan orang yang lain memiliki perubahan yang diinginkan. Misalkan, seseorang yang sangat agresif dikatakan bertumbuh dengan berubah menjadi orang yang lebih sensitif dan dapat bekerja sama. Begitu pula orang yang pemalu akan dianggap bertumbuh bila ia menjadi lebih percaya diri. Sehingga variasi isi dan arah perubahan tergantung masing-masing individu. Condition for growth. Yang menjadi pertanyaan adalah, kondisi seperti apa yang biasanya cenderung memfasilitasi pertumbuhan? Setidaknya ada 4 kondisi. Yang pertama, perubahan fisik. Saat remaja, sakit, atau kecelakaan. Kemudian, adanya perubahan lingkungan. Misalkan pindah sekolah, kota, atau pindah tempat kerja. Kemudian, hal yang memfasilitasi pertumbuhan adalah ada peristiwa kehidupan yang berpengaruh secara signifikan, misalkan kelulusan, perceraian orang tua, kematian orang tua, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah perubahan dari dalam diri, ketidakpuasan terhadap diri sendiri sehingga menginginkan adanya perubahan agar tidak stagnan, itu akan memfasilitasi pertumbuhan. A phenomenology of growth. Menyadari pentingnya perubahan untuk pertumbuhan, maka ada 3 fase, yaitu fase mengenali perubahan. Perubahan dari dalam diri sendiri maupun dari sekitar kita. Yang kedua, ada rasa ketidakpuasan. Setelah menyadari adanya perubahan, kemudian menyadari adanya ketidakpuasan, nah ini akan membangkitkan keinginan untuk bertumbuh. Kemudian tahap yang ketiga, fase ketiga, mereorganisasi pengalaman. Merubah pengalaman sehingga menjadi suatu perilaku yang baru. Growth as self-actualization. Berdasarkan teori psikologi humanistik, manusia memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan potensi diri. Menurut Rogers, kecenderungan aktualisasi diri adalah mendorong seseorang merealisasikan rasa keinginan pemenuhan diri. Menurut Maslow, adanya kecenderungan biologis organisme dan terkadang kesadaran diri individu menginginkan dan berusaha untuk bertumbuh. Fulfilling our potential. Gagasan tentang adanya kecenderungan aktualisasi diri menimbulkan pemikiran bahwa sebenarnya masing-masing individu memiliki berbagai macam kemungkinan untuk bertumbuh, namun kurang kita sadari. Menurut William James,
menyatakan bahwa manusia berfungsi hanya 10% dari kapasitas, sedangkan Herbert Otto menyatakan manusia hanya menggunakan 4% dari potensinya. Beberapa individu mengeksplorasi potensinya lebih intens pada usia 20-an, sedangkan yang lainnya pada periode akhir kehidupan mereka. Ahli psikologi sepakat bahwa setiap orang mempunyai lebih banyak kemampuan dan sumber daya untuk tumbuh daripada yang kita gunakan saat ini. Pertanyaan yang muncul, bagaimanakah kamu mengetahui kapasitas potensi? Kemudian yang kedua, bagaimana rasanya bila telah mengaktualisasikan potensi diri? Yang ketiga, bagaimana kamu mengaktualisasikan potensi dirimu? Untuk menjawab yang pertama, bagaimana kamu mengetahui kapasitas potensimu? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut Maslow, manusia mempunyai kapasitas umum yang sudah diketahui seperti kapasitas menyayangi dan disayangi. Namun, manusia juga mempunyai kapasitas khusus seperti bakat musik yang harus ditemukan sendiri. Petunjuk tentang kapasitas potensi. Ini beberapa petunjuk untuk melihat potensi-potensi yang ada dalam diri individu. Amati apa yang menjadi minat atau kesukaan, serta kemampuan yang lebih dalam melakukan sesuatu. Itu merupakan informasi bermakna tentang potensi bawaannya. Dapat juga menggunakan tes-tes terstandar, misalkan tes bakat. Dapat pula dengan melihat hasil kerja atau karya kita, kecenderungannya bagaimana. Muncul perasaan puas atau bahagia ketika mengembangkan suatu keahlian atau bakat. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana rasanya bila telah mengaktualisasikan potensi diri? Sangat bervariasi antar individu. Pada umumnya akan merasa sangat bahagia. Apa yang dilakukan untuk mengaktualisasikan potensi diri? Setelah mengetahui tentang kapasitas potensi dirinya, kemudian perlu untuk mengaktualisasikan diri. Yang pertama, menurut pandangan pasif, bakat tergantung dari genetik, namun potensi kita sangat besar dipengaruhi lingkungan dan hasil belajar. Menurut Maslow, pertumbuhan itu adalah proses aktif, trial and error, usaha yang secara sadar untuk mendekati potensi khusus untuk pertumbuhan sangat penting untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan khusus. Idealnya, individu akan merasa bebas untuk melakukan proses aktif tersebut apabila dalam lingkungan yang menyenangkan, sehingga individu dapat mengendurkan defense-nya dan mencoba mengambil risiko. Namun, biasanya kita bertumbuh setelah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Hubungan antara growth and risk. Pertumbuhan itu merupakan melangkah ke dalam situasi yang tidak biasa, kemungkinannya berbahaya, yang dapat menyebabkan kita rentan untuk merasa kecewa dan terluka. Setiap langkah maju mungkin saja menyebabkan suatu kemunduran. Meskipun demikian, keputusan untuk tumbuh tetap harus dilakukan. Banyak orang yang sukses memiliki masa lalu yang tergolong nakal dalam tanda kutip. Mereka berani mengambil resiko ketika muda. Ketika kita terbiasa menekan dan mengabaikan potensi terpendam, sebenarnya kita berisiko mengalami gangguan. Terkadang terlihat dengan jelas, terkadang tidak. Terkadang akan datang secara cepat ataupun lambat. Dalam pertumbuhan, itu merupakan proses yang aktif dan proses yang personal. Yang pertama adalah making choice, membuat keputusan. Kemudian yang kedua, clarifying value, jadi mengetahui apa yang berharga dan yang paling diinginkan. Kemudian yang ketiga, personal responsibilities, keputusan yang telah dibuat berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, pada akhirnya, growth itu adalah merupakan
proses yang aktif dan proses yang personal, sehingga kita memerlukan latihan-latihan untuk dapat membuat kita terpacu lebih maju lagi. Latihan ini merupakan tugas individual, silahkan dikerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, tentang penyesuaian diri yang paling sulit yang pernah Anda lakukan. Yang kedua, tuliskan pengalaman pribadi tentang pertumbuhan. Yang ketiga, mengevaluasi pertumbuhan potensi. Yang keempat, menemukan potensi untuk bertumbuh. Yang kelima, mengambil resiko dan bertumbuh. Baik, demikian yang kita bahas pada video tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video tutorial ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.